untuk kasus ACT ini sebenarnya kan ya bisa dikatakan sebenarnya itu masalah internal ya. Tapi karena juga mengaitkan atau terkait dengan persoalan pengumpulan dana dan atau juga barang, itu mau nggak mau itu mesti jadi masalah sorotan publik. Nah akhirnya juga mau nggak mau ini tampaknya negara harus turun tangan karena ya dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah terkait dengan dana operasional maksimal itu di pasal 6 ayat 1 ya, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan itu menyatakan bahwa sumbangan dari publik itu boleh diambil maksimal 10%. Tapi kan 10% ya. Kita ketahui ini setahu saya ya ada pemberitaan itu bahkan ACT juga mengaku itu menggunakan sekitar 13,7% ya. dari dana hasil pengumpulan uang atau barang di situ. Nah, jadi dengan demikian ya dari sisi peraturan itu sebenarnya melanggar ya sekitar 3,7%. 3,7%. Nah, jadi itu yang kayaknya memang kemudian disorot, belum lagi yang tadi Mas singgung soal gaji atau honor atau apalah ya namanya itu kepada petinggi-petingginya itu yang dinilai tinggi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof. Suteki, ini satu bahasan yang dinanti-nanti. Jadi saya tuh di Instagram tuh banyak yang nge-DM ya. Yep. Kapan bahas ACT? Ya, kali ini saya mau bahasnya dengan Prof. Suteki aja. Ya, karena memang agak sensitif nih, Prof. Ya, Prof. Jadi isu penyelewengan dana umat ya, yang kemudian diangkat oleh Tempo ya dengan mengambil objek ACT, ini benar-benar menggegerkan. Ya. Ini heboh sekali, Prof. Ini tudingannya macam-macam. Kalau saya amati ya, dimulai dari tudingan krisis keuangan, ya. Kemudian soal gaji mantan petinggi ACT, Pak Ahyudin, yang besarannya sampai 250 juta, dan juga penggelapan lumbung ternak wakaf yang tercatat itu 12.000 tapi adanya cuma 2.000 kalau tidak salah ya, seperti itu. Nah, Prof, ini kan bahasan-bahasan soal ACT ini soal transparansi nih, Prof. Nah, kalau kemudian kita soroti transparansi lembaga non-profit ya dalam laporan keuangan dan juga alokasi dana yang boleh dipakai itu berapa persen untuk operasional, itu ada aturannya nggak, Prof? Kalau ada itu seperti apa, Prof? Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah rasa prihatin terhadap lembaga, bisa dikatakan lembaga non-profit yang tadi dikatakan ini sebenarnya lebih concern ke persoalan kemanusiaan ya. Dan kita sebenarnya tidak terlalu biasanya kita tidak terlalu peduli dengan dari mana asal dana, kemudian penyalurannya bagaimana. Tapi memang kita sudah punya undang-undang ya terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan uang dan juga barang. Itu sebenarnya sejak tahun 1961 kita punya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Nah, kemudian juga dikuatkan dengan PP Nomor 29 Tahun 1980. Ada juga keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 itu tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat. Nah, di peraturan perundang-undangan itu intinya satu bahwa pengumpulan dana itu hanya boleh dilakukan oleh lembaga lah atau kelompok ya, bukan oleh pribadi, tidak boleh oleh perseorangan. Jadi nanti bisa berbentuk organisasi dan juga bisa berupa ini perkumpulan sosial ya perkumpulan sosial misalnya dalam bentuk yayasan atau apa, dan intinya itu harus berizin ya, tidak boleh tanpa izin. Nah, untuk kasus ACT ini sebenarnya kan ya bisa dikatakan sebenarnya itu masalah internal ya, tapi karena juga mengaitkan atau terkait dengan persoalan
pengumpulan dana dan atau juga barang, itu mau nggak mau itu mesti jadi masalah sorotan publik. Nah akhirnya juga mau nggak mau ini tampaknya negara harus turun tangan karena ya dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terkait dengan dana operasional maksimal itu di pasal 6 ayat 1 ya, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan itu menyatakan bahwa sumbangan dari publik itu boleh diambil maksimal 10%. Tapi kan 10% ya. Kita ketahui ini setahu saya ya ada pemberitaan itu bahkan ACT juga mengaku itu menggunakan sekitar 13,7% iya. dari dana hasil pengumpulan uang atau barang di situ. Nah, jadi dengan demikian ya dari sisi peraturan itu sebenarnya melanggar ya sekitar 3,7%. 3,7%. Nah, jadi itu yang kayaknya memang kemudian disorot. Belum lagi yang tadi Mas singgung soal gaji atau honor atau apalah ya namanya itu kepada petinggi-petingginya itu yang dinilai tinggi ya. Betul. Dinilai sangat tinggi kayak apa ya kalau dibandingkan BUMN nggak mungkin lah BUMN kan sampai berapa ratus juta sampai M kan itu. Tapi kalau itu lebih. Nah, cuma kalau kita lihat dari sisi itu sebagai lembaga kemanusiaan dan kita kumpulkan dana juga dari itu kok kayaknya repot juga ya kalau sampai. Iya betul. Maaf agak ya, gimana gitu ya. Kalau soal profesionalitas mungkin ya sampai di situ. Cuma sorotan orang itu kan jadi agak gimana gitu ya mengelola dana yang memang untuk kemanusiaan tapi justru gaji para petingginya mungkin ya dinilai terlalu tinggi lah, terlalu tinggi untuk itu sebagai dana kemanusiaan. Cuma tadi yang jelas itu ada persoalan sekitar 13,7 itu yang mestinya itu memang lebih dinilai lebih dari 10% itu. Iya. Oke, baik, menarik, Prof. Prof, saya pengen beralih ke medianya nih, Prof. Karena hanya dalam waktu 24 jam pasca Tempo menerbitkan laporannya itu, ya, produk jurnalistiknya itu, Tempo itu disinyalir banyak orang berhasil meruntuhkan kepercayaan publik terhadap ACT. Iya, betul. Iya. Nah, di sini ada dua hal menarik, Prof. Yang pertama ini adalah soal peran media untuk kontrol sosial, di mana memang ini kan harus tajam, betul ya, harus tajam, kemudian harus benar-benar mendalam. Tapi juga di sisi lain ada yang menganggap ini bukan kontrol sosial, tapi penggiringan ala Tempo dengan menggunakan informasi sensitif gitu. Nah, bagaimana Prof Suteki melihat dari sisi medianya nih, Prof? Ya tadi saya sudah katakan ya sebenarnya ini kan kasus internal dari organisasi yang dikatakan nirlaba atau organisasi kemanusiaan itu. Betul. Mestinya ya tidak semestinya ya pihak luar itu ikut campur. Karena masalahnya tadi kan sebenarnya persoalan gaji, fasilitas. Memang kalau kita kaitkan dengan hukum publik tadi ada persoalan pelampauan dari batas minimum dari 10% menjadi 13,5 itu. Nah sebenarnya kan tadi saya katakan itu masalah masalah internal. Tapi tadi terkait dengan aspek publik jadi masalah bisa ditarik keluar karena memang apapun ya ACT sebagai lembaga kemanusiaan itu harus juga mempertanggungjawabkan keuangannya. Itu ke publik ya. Dengan cara apa? Tentu ada sistem yang untuk accountability-nya itu bagaimana. Nah, lalu kalau mengenai media, memang satu sisi itu adalah sebagai kontrol sosial, tapi di sisi lain itu ada ada hal buruknya dari media itu seringkali menjadi ini ya, istilah hukum itu sebagai trial by the press namanya. Ya, trial by the press. Jadi media itu kadang-kadang dengan investigasinya yang memang itu diberikan ya, itu punya efek menjustifikasi. Jadi ada justifikasi sesuai dengan investigasinya sehingga menggiring opini bahwa sesuatu itu seolah terjadi betul gitu ya. Jadi seolah sudah terjadi bahwa termasuk hal korupsi macam-macam lah. Jadi dengan opini yang dibangun oleh pers atau media massa itu bisa dikatakan sebagai trial by the press. Jadi sudah ada semacam judgment itu.
Jadi ketika ada pihak luar yang tadi mesti masalah internal, lalu ada pihak luar yang ingin dalam tanda kutip ya ngomporin kasus ini gitu ya, maka yang muncul sebenarnya adalah watak yang bisa dikatakan tidak bijaksana. Banyak yang bisa dikatakan yaitu dengan main media, apalagi media sosial itu kemudian justru menimbulkan apa istilahnya itu salah paham ya, yang itu bisa berkembang dan sebenarnya itu akan merugikan ACT, merugikan umat dan juga merugikan bangsa ini. Jadi sebenarnya kan masalah itu tidak selalu ya harus diselesaikan dengan secara bombastis itu, tapi ya itu tadilah. Kalau zaman sekarang itu suatu perkara tidak besar itu kok ya aneh itu ya. Jadi kecil pun dibesar-besarkan, kalau perlu ini nanti beritanya karena menyangkut umat Islam dan lain-lain itu berapa minggu sampai bulan ini belum rampung. Nah jadi saya kira ini saya kok menilai begini ya, majalah Tempo itu kok sudah melakukan yang tadi saya katakan dalam bahasa hukum sebagai trial by the press. Sehingga menggiring opini publik untuk makin itu tadi menyalahkan dan mencurigai lembaga filantropi yang kita sebut dengan aksi cepat tanggap ini ya. Nah, ini saya katakan sebagai sisi lain dari karakter buruk dan juga gelap ya dari mass media, karena media dengan tadi hak investigasinya itu lalu mengungkapkan kasus yang memang itu menjadi kebebasan pers, tapi punya ini ibaratnya itu gini lah Mas, seperti pedang bermata dua gitu ya, pisau bermata dua. Jadi satu sisi itu adalah untuk kontrol sosial, tetapi di sisi lain itu bisa juga menjadi tadi trial by the press itu yang seringkali juga bisa dimaknai lain atau menggiring opini yang sifatnya itu justifikasi. Oke, baik. Prof, ini kan tadi trial by the press. Ini juga kita ngelihat bahwa efek dari diangkatnya ACT oleh Tempo ini juga merembet ke yang lain nih. Salah satunya ada penggiringan ke dana terorisme. Nah, itu. Iya kan? Apa yang Prof lihat Prof dari sini, Prof? Ya, kalau untuk terorisme kita mengenal ada undang-undang pendanaan terorisme ya, gampangnya gitulah. Jadi sebenarnya kan pencegahan untuk adanya pendanaan di bidang terorisme itu. Jadi ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme atau disingkat dengan TPPT ya. Nah, dikatakan pendanaan terorisme itu penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Lingkup pendanaan itu mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka ini, Mas, menyediakan, mengumpulkan, memberikan, meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil suatu tindak pidana atau dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah. Ya kayak pengumpulan seperti ini kan sebenarnya diperoleh secara sah ya, karena ada izin dan seterusnya itu. Ya, jadi transaksi keuangan dan ternyata ada ini PPATK kan yang mencurigai juga adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya, misalnya transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Jadi kalau mau diperluas itu ya bisa kemana-mana ini ya. Jadi, tapi saya pikir begini ya, penggiringan opini itu sebenarnya kan sangat jahat ya. Sebagai lembaga kemanusiaan tentu ya, pemberian bantuan itu kan tidak boleh memperhatikan soal latar belakang orang atau kelompok yang dibantu, Mas. Bahkan sekalipun itu apakah kelompok penjahat atau mungkin orang yang taruh dalam peperangan itu kelompoknya musuh, yang musuh dari negara asalnya itu, selama itu terkait dengan penderitaan kemanusiaan, yaitu boleh diberikan kan begitu Masnya. Betul. Nah, dengan catatan tadi tidak ada unsur untuk membantu
kegiatan terorisme. Misalnya apa? Apakah memasok senjata atau mungkin juga dana untuk membelikan senjata, bom dan lain-lain itu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pemerintah melalui PPATK itu harus juga bijak ya, tidak boleh begitu saja mengait-ngaitkan lembaga kemanusiaan ke soal ini terorisme ini. Apalagi ini sekarang ya wah sudah melebar kemana-mana Mas, karena betul sekali. Sudah dikaitkan dengan BNPT, Densus 88, ya BIN. Nah, jika hal ini itu bisa terus dilakukan, maka ya bisa diprediksikan ini lembaga ACT ini akan terancam untuk dibubarkan dan rekening umat itu lalu apa ini akan dibekukan, diambil alih oleh negara kan itu kan. Betul, nah, siapa lagi kalau korbannya nanti kalau bukan umat Islam, khususnya ya donatur itu ya, umat Islam pada khususnya, tapi lebih umum lagi pada donatur. Nah ini saya kira perlu dicatat ya, di media massa itu kan sudah ada kutipan juga dari Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana itu yang mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan data transaksi yang tidak semestinya dilakukan oleh ACT. Nah, dia mengatakan begini, kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya, serta pihak-pihak yang tidak pada mestinya. Nah ini kan jadi repot. Jadi kalau sudah berurusan begini, aduh, kita bisa berbahaya nih. Dan tadi saya mendapatkan informasi yang cukup akurat ya, yang terakhir ini dikatakan oleh Humas Kemensos RI bahwa sekarang izinnya itu sudah dicabut. Izin ACT ini Mas. Ini dengan keputusan Menteri Sosial nomor 133 tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022. Berarti ini. Kemarin Selasa ya Prof? Iya, ini pencabutan ini baru dilakukan kemarin kan oleh Pak Muhajir ya, karena Bu Risma itu baru haji, lalu ini yang Pak Muhajir baru aja jadi Menteri ad interim langsung mengeluarkan ini. Aduh, sebenarnya menurut saya jangan terlalu sepanjang ini langsung. Waduh, ini juga cepat tanggap ini. Iya. Wow, itu hanya berapa hari ya semenjak berita tayang langsung wow. Iya, ini kalau langsung dicabut izinnya itu bagaimana? Mbok jangan dulu gitu ya. Karena pencabutan nanti kan repot juga ketika mau diaktifkan pun harus melalui proses. Jangan kesusu itu loh. Saya menangkap ini Pak Muhajir ini kesusu ini. Baru aja menjadi Mensos ad interim berapa hari ini lalu melakukan tindakan yang menurut saya ini sudah sangat besar, karena ini organisasi ACT kan juga bukan kecil toh Mas. Ini dana yang dikelola juga besar, yang sudah dibantu juga besar, dan menurut saya terlalu tergesa-gesa ya mencabut izin ACT ini. Oke, baik. Tambah ruwet ini. Iya, saya juga kaget baru tahu nih. Prof, kalau saya tanya ini terakhir nih Prof, saya bertanya. Ada nggak sih kaitannya dengan kontestasi 2024? Karena juga nih buzzer itu mengaitkan dengan Anies juga nih terlibat ACT katanya. Ambiar tenan. Gimana Prof? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, dalam dunia politik itu kan memang selalu ada yang kita sebut dengan taktik dan intrik. Meskipun itu dalam sebuah polemik, gitu ya. Jadi ada taktik, intrik dalam polemik, itu wajar. Bahkan hal yang semestinya tidak wajar kadang-kadang dianggap wajar. Nah, PPATK pada akhirnya kan nanti akan itu mengungkap aliran dana ya dari ACT itu ke misalnya ditemukan untuk kegiatan Pemda DKI selama dipimpin Anies misalnya. Itu ada, kan ada juga itu kemarin ada meme yang ada foto maksudnya yang disandingkan bahwa Anies sedang mengenakan semacam rompi itu lalu tulisannya juga ACT. Nah, nanti dinilai juga adakah aliran dana yang mengarah ke situ. Dan juga banyak warganet ya yang meminta supaya itu diusut tuntas ya kasus tersebut, termasuk peranan Gubernur DKI Jakarta saat sekarang ini yang tertangkap kamera tadi menggunakan atribut yang ada ACT. Nah, itu jadi ada ya biasalah di medsos semacam itu, tapi dalam hal ini apakah mungkin itu ada hubungannya dengan kontestasi atau dalam hal ini elektabilitas pencapresan 2024 ya, saya yakin kok ada gitu ya.
Jika dikait-kaitkan ya kemana lagi kalau bukan ke arah untuk menggembosi elektabilitas Anies ini. Nah, ini saya agak berpolitis sedikit ya. Tapi memang ya sangat mungkin ya. Iya. Nah, kemungkinan itu ada banget. Iya, akhirnya kan begini ya, kasus ACT ini memunculkan banyak spekulasi di masyarakat. Ya tidak terkecuali tadi di medsos juga tersiar kabar bahwa juga ada dikait-kaitkan dengan persoalan Ganjar Pranowo ya, yang ini mencoba bagaimana supaya ya elektabilitas mereka berdua ini kan bersaing tuh Mas ini. Jika kasus ACT itu oleh pendukung Ganjar dikaitkan dengan Anies, apakah itu benar atau tidak? Saya kira juga enggak sebenarnya 100% benar semacam itu, karena apa yang kerjasama dengan ACT kan bukan hanya Anies saja toh. Saya baca juga ada PDIP, ada Nasdem, bahkan juga ada Gubernur Khofifah ya. Lalu ya saya kira itu banyaklah yang kerjasama dengan ACT itu karena memang itu kan lembaga kemanusiaan di mana ada bencana, ada ini, saya kira ada hal-hal kemanusiaan itu bisa aja ACT hadir dan bisa menggandeng atau digandeng oleh siapa saja kan begitu. Jadi menurut saya ya di mana salahnya gitu. Oke. Kalau kata Mas Ngabalin dulu, apa salahnya gitu. Kalau misalnya Anies itu pernah bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan gitu. Iya, oke, menarik ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih. Ini menarik sekali isu terkait dengan ACT ini. Tadi yang kemudian di highlight itu ada kelebihan pengambilan dana ya dari yang harusnya 10% cuma yang 13%. tadi Mas saya sayangkan kenapa kok Kesusu mencabut izin itu loh. Saya itu Prof. Iya. Ini karena ini bisa merugikan banyak pihak ya, terutama ACT, umat Islam, dan juga kita ini seolah-olah kemudian lalu memberikan judgement bahwa ini adalah kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang menggelapkan duit, yang nanti ke arah apakah terorisme atau apa. Ini loh. Ini kan pencabutan itu implikasinya bukan main. Jadi terus terang nih Pak Bung Hajar, Kesusu panjenengan ya. Jadi tergesa-gesa ini, saya ingatkan itu. Oke, itu nanti di highlight Prof, di depan itu. Oke, Prof. Suteki, terima kasih. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat dalam hal isu ACT yang dibongkar oleh Tempo, yang kemudian kita tadi melihat banyak sekali polemik yang menyertainya. Ya, baik. Jangan lupa Puan dan Tuan untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan beragam. Ya. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.